Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Hanifuddin selaku dosen pengampu filsafat pendidikan Islam, dan tak lupa teman-temanku yang insyaallah berbahagia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi filsafat pendidikan Islam yang ke-10. Nah, sebelumnya saya akan membacakan sebuah pantun sesuai dengan arahan Bapak Hanif. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas, sebab putut santan binasa, sebab mulut badan merana. Intinya mulut kita ini adalah tidak bertulang, atau mulut ini adalah organ yang bukan organ ya, bagian tubuh yang sedikit yang berbahaya, karena dari mulut kita itu kita bisa mengomongkan segala macam gitu loh. Jadi mulut ini juga bisa dibuat baik, bisa dibuat buruk, jadi tergantung orangnya. Jadi kita harus berhati-hati dalam berucap, karena kalau kita berucap yang tidak baik maka akan berdampak, padahal yang berucap itu mulut, tapi berdampaknya kepada kita semua, kita lupain. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tujuan dan pengembangan kurikulum dalam perspektif FPI. Dan di sini saya merangkum ada 4 inti penting. Jadi yang pertama yaitu FPI. Dulu kita tuh harus tahu FPI itu apa. Jadi FPI itu adalah kerangka berpikir yang mendasari seluruh aspek pendidikan Islam. Jadi sebuah kerangka atau sebuah rangkaian yang mendasari atau melandasi seluruh aspek pendidikan Islam. Jadi filsafat itu adalah sebuah dasar. Nah, pendidikan Islam itu ya pendidikan yang berbasis Islam. Jadi filsafat pendidikan Islam itu adalah sebuah dasar yang mencakup semua yang berbasis pendidikan Islam gitu. Kemudian yang kedua itu tujuan dari FPI sendiri. Nah, di sini saya merangkumkan ada 3. Yang pertama yaitu mencetak manusia menjadi insan kamil. Insan kamil itu adalah manusia yang sempurna. Walaupun kita itu pasti memiliki kekurangan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, tapi setidaknya kita itu harus berusaha supaya kita itu menjadi manusia yang berkepribadian lebih baik lagi. Kemudian yang kedua yaitu mewujudkan masyarakat Islami, yaitu kita itu harus mewujudkan, kita sebagai guru itu harus bisa menciptakan atau mengubah pola pikir masyarakat. Kalau di lingkungan masyarakat yaitu kalau guru itu enggak yang gitu-gitu aja hanya mengajar di sekolah, kita itu harus bisa memberikan dampak dimanapun kita berada, harus fleksibel gitu. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan potensi individu. Jadi kita tugasnya sebagai guru adalah mengembangkan atau mengeluarkan bakat-bakat terpendam dari murid-murid kita. Jadi misalnya ada yang murid itu bakatnya menyanyi, suaranya itu merdu, tapi dia tuh malu-malu. Lah itu tuh tugas kita sebagai guru, entah guru apapun ya, intinya guru itu untuk menggali potensi tersebut. Jadi gimana caranya agar siswa atau anak tersebut itu percaya diri untuk mengeluarkan bakatnya. Kemudian selanjutnya itu pengembangan kurikulum FPI. Yang pertama menentukan arahan dan tujuan kurikulum, menentukan materi pembelajaran, menentukan metode dan evaluasi. Kemudian poin yang keempat yaitu prinsip pengembangan. Yang ketiga, yang pertama adalah relevansi kehidupan, yang kedua integritas ilmu, yang ketiga berpusat pada peserta didik. Intinya segala sesuatu pusat dari pendidikan itu adalah ada pada muridnya, tapi sebenarnya tidak hanya pada muridnya ya, tapi harus ada pada gurunya juga, karena antara guru dan murid itu harus bisa bekerja sama dan harus nyambung. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.